Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih kita pada pagi ini boleh berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Walaupun kita beribadah dengan mata kita masing-masing, tapi kita percaya kasih Tuhan itu selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dia tidak sedetik pun meninggalkan kita. Anugerahnya selalu melimpah buat kita semua.
Biar puji-pujian yang kami naikkan yang boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terlebih kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Biar semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, urapan-Mu turun atas kami semua, baik yang mendengar di rumah Tuhan, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan walaupun keadaan di luar sana masih sedikit mencemaskan, tapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia sungguh baik bagi kita dan kasih setianya tidak pernah berubah. Allah itu baik.
menjadi penolong kita di dalam masa kesesakan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi sampai selama-lamanya.
pujian kami. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di depan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba menyerahkan diri hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mohon urapan-Mu turun atas hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Biarlah setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya, menjadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami butuh firman Tuhan hari-hari ini Tuhan, karena firman Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kita boleh mendengarkan sebagian lagi akan firman Tuhan. Biarlah dalam keadaan apapun juga firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara di rumah boleh mendengar, menyimpan, dan juga belajar melakukannya. Baiklah, firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di gunung Tuhan akan disediakan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya bawa bersama dengan tema Allah menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Allah menyediakan adalah kata yang tidak asing bagi setiap kita. Khususnya ketika kita dalam keadaan kepepet, ketika kita keadaan dalam kesusahan ekonomi, ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita percaya dan kita selalu berkata di dalam doa kita bahwa Allah akan menyediakan segala yang kita butuhkan dan yang kita perlukan. Namun demikian, bila kita tidak benar-benar memahami arti sebenarnya dari kata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, maka kemungkinan besar kita akan kecewa karena kita tidak akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sebab itulah pagi hari ini kita perlu mengerti tentang perkataan Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini Allah berkata kepada firman Tuhan, Allah menulis di dalam firman Tuhan bahwa Allah menyediakan untuk pertama kali disebut di dalam Alkitab. Hal itu bukan karena Abraham dalam keterdesakan finansial atau suatu kebutuhan, karena pada waktu itu Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca kata Jehovah Jireh dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai God sees atau Allah yang melihat. Perkataan God sees atau Allah yang melihat adalah bukti dari Allah itu memperhatikan kita. Kalau Allah melihat, Allah memperhatikan kita, maka segala kebutuhan kita akan disiapkan. Demikian juga dengan kebutuhan Abraham, di mana Allah tidak mau anaknya yang tunggal yang namanya Ishak itu dikorbankan. Oleh sebab itu Allah menyediakan seekor anak domba untuk disembelih. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita umat Tuhan hari-hari ini juga sedang berada di dalam suatu kebutuhan. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan keuangan, kebutuhan berkat dan lain-lain. Tidak salah
kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan, mengirimkan berkat kepada kita. Dan Tuhan, kita tidak salah kita berdoa, kita minta supaya Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan dan memenuhinya. Sesuai dengan arti Jehovah Jireh itu adalah Allah yang melihat. Maka untuk itu kita harus memperlihatkan sesuatu dari diri kita untuk kita dapat tonjolkan, kita dapat perlihatkan kepada Tuhan, sehingga Jehovah Jireh itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hal itu sudah dilakukan oleh Abraham. Yang pertama adalah kita bisa belajar, kita perlu memiliki iman. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara dikasih Tuhan, untuk bisa merasakan Jehovah Jireh dalam hidup kita, maka dibutuhkan iman dan ujian iman yang ada di dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan Abraham terhadap pertanyaan anaknya Ishak, bahwa semua perlengkapan sudah ada, tetapi di manakah anak dombanya yang akan dijadikan korban? Mendengar pertanyaan tersebut, maka spontan Abraham menunjukkan imannya kepada Allah dan menjawab pertanyaan Ishak. Kejadian 22 ayat yang ke-8 berkata, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini kita membaca bagaimana Abraham masuk dalam ujian iman. Ia belum melihat apa yang akan terjadi. Yang dia tahu bahwa anaknya yang namanya Ishak itu akan menjadi korban dan bahkan akan dibunuh. Abraham harus diuji imannya lebih dahulu. Karena Allah melihat iman dari Abraham, maka otomatis Allah langsung menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang iman, maka firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 1 dan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang perlu kita tonjolkan kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami janji Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi dalam hidup kita. Kita harus melihatkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus tonjolkan iman kita. Kita harus tetap setia dengan iman kita. Kita tetap berada di dalam ujian iman kita.
Karena tanpa iman, Alkitab katakan, tidak mungkin Allah berkenan, tidak mungkin Allah menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Marilah, milikilah iman kalau kita ingin melihat Allah menyediakan. Kalau kita ingin melihat Jehovah Jireh itu terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan finansial dalam hidup kita. Yang kedua, kita memiliki keberanian untuk berkorban. Kita memiliki keberanian untuk berkorban. Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih mereka. Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, akan segala kebutuhan kita akan terjadi dan kita alami dalam hidup kita apabila kita memiliki suatu perasaan untuk berkorban buat Tuhan. Hal itu sudah dilakukan oleh Abraham. Dengan ketaatannya kepada Allah, Abraham bawa anaknya Ishak untuk dikorbankan sesuai dengan permintaan. Abraham memperlihatkan keberaniannya untuk berkorban. Abraham menunjukkan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini kita bisa belajar bahwa Allah meminta sesuatu yang sangat penting. Allah tidak minta kekayaan yang lain daripada Abraham. Allah tidak minta dombanya, Allah tidak minta binatangnya, tetapi Allah meminta anaknya yang satu-satunya, yang namanya Ishak, yang dikasihi oleh Abraham, yaitu anaknya sendiri yang dia nanti, yang dia minta, dia tunggu. Ketika dia sudah umur 100 tahun lamanya, barulah ia mendapatkan anak yang namanya Ishak. Tentu Abraham mengasihi. Abraham mempunyai keberanian di sini untuk berkorban. Abraham ingin memperlihatkan keberaniannya berkorban, melepaskan anaknya yang diminta itu. Sekalipun harus mati, sekalipun harus dikorbankan di hadapan Allah. Abraham memperlihatkannya, Abraham menunjukkannya, sehingga Allah melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Allah sangat melihat dan memperhatikan ketaatan Abraham. Dia tidak segan-segan mengorbankan miliknya yang satu-satunya yang dikasihinya. Karena perbuatannya itulah, maka Allah melihat dan mengakibatkan Allah telah menyediakan apa yang dibutuhkan Abraham. Abraham telah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah, sehingga Allah melihat, dan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin merasakan janji Tuhan bahwa Ia menyediakan, atau Allah Jehovah Jireh mencukupi, menyediakan segala kebutuhan kita, maka sudahkah kita menunjukkan apa yang Tuhan mau di hadapan kita? Sudahkah kita berani berkorban buat Tuhan? Sudahkah kita berani memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan? Apa yang kita beri kepada Tuhan? Yuk kita baca Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk berkorban untuk Tuhan, kita harus berkorban bukan dengan separuh hati, bukan dengan setengah hati, bukan dengan separuh-paruh, bukan dengan seadanya, tetapi Tuhan meminta supaya kita berkorban buat Tuhan 100%, termasuk nyawa kita untuk Tuhan. Bisakah kita lakukan itu semua? Sudahkah kita melakukan itu semua kepada Tuhan? Situasi yang tidak memungkinkan, sudah kita berkorban kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak perlu apa-apa dalam hidup kita, tetapi Dia membutuhkan, Dia inginkan setiap kita berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia berani berkorban, kita berani berkorban, memperkorbankan waktu kita, talenta kita, uang kita, harta, kekayaan kita. Maka kalau itu kita lakukan, Allah akan membalasnya dengan menyediakan. Jehovah Jireh akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang kedatangan seorang hamba Tuhan. Ibu ini seorang janda, dia hidup sendiri, dia tidak punya apa-apa dalam rumah tangganya. Penghidupannya, penghasilannya hanyalah dia menjual telur ayam yang dibawa oleh seorang budak, seorang anak setiap hari ke pasar. Apabila induk ayam itu mengeluarkan telurnya diambil dan dijual. Hamba Tuhan datang ke rumahnya. Tengah-tengah hujan yang deras, bajunya basah, dan akhirnya dipersilahkan untuk masuk ke rumah ibu janda ini. Dan kemudian diperintahkan untuk mandi. Setelah mandi, mengganti pakaiannya dengan pakaian yang ada, karena semua pakaiannya basah, diganti dengan pakaian bekas suaminya untuk dipergunakan. Setelah semuanya selesai, ibu itu bertanya, "Bapak pendeta, Bapak sudah makan belum?" Si pendeta ini biasa kalau orang timur suka dan berkata belum. Tetapi dalam hatinya dia berbohong kepada Tuhan. Dan akhirnya berkata, "Saya belum makan, Bu." Akhirnya ibu ini mempersiapkan makanan di meja makannya. Tetapi sebelum dia mempersiapkan, dia melihat apa yang akan dipersembahkan untuk si anak, untuk pendeta ini. Sayur-mayur nggak ada, mungkin hanya ada nasi untuk diri si ibu ini. Dan kemudian dia buka lemari makanan, nggak ada sayur-mayur. Dia cari apa yang harus dipersembahkan. Dia masuk ke belakang, dia melihat ada satu kandang ayam, dan kandang ayam itu ada seekor induk ayam. Dan kemudian dia pikir, inilah kesempatan. Akhirnya induk ayam itu diambil, disuruh tetangganya dipotong, dan kemudian diolah. Dan setelah diolah, disiapkan di meja makan. Setelah selesai, pendeta itu makan dengan nikmatnya. Setelah selesai, pendeta itu ngobrol, kemudian dia tidur. Besok paginya datanglah seorang anak, mengetuk pintunya, dan sewaktu pintu rumah si ibu itu diketuk, maka si ibu itu keluar dan dia berkata kepada anaknya, "Hei anakku, hari ini tidak ada telur yang bisa dijual ke pasar." "Kenapa, Bu? Kenapa tidak ada telur? Apakah induk ayam itu dapat telur?" "Tidak, karena induk ayamnya sudah dipotong dan sudah dibuat masakan dan dipersembahkan kepada seorang hamba Tuhan." Saudara, pada waktu ibu itu ngomong sama si anak itu, si pendeta yang di kamar itu, dia mendengar apa yang diucapkannya. Setelah anak itu pergi, ibunya masuk, si pendetanya keluar.
Dan ketika si pendeta itu keluar dan bertanya, "Ibu, apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa ibu memotong induk ayam itu, membuat masakan dan dipersembahkan kepada saya? Bukankah ibu memerlukan hidup, memerlukan makanan, memerlukan biaya? Kalau misal ibu sudah memotong induk ayam itu, dari mana ibu dapatkan penghasilan untuk kehidupan saya, untuk kehidupan ibu?" Si ibu itu dengan senang hati, "Pak Pendeta, saya bersyukur kalau saya bisa berkorban untuk Tuhan, untuk saya persembahkan kepada seorang hamba Tuhan. Walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya percaya apa yang saya lakukan itu dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya apa yang sudah saya lakukan." Si pendeta itu dengan hati yang menangis dan berkata, "Baik, kiranya Tuhan akan membalas dan memberkati ibu sekaliannya." Saudara yang dikasih Tuhan, Abraham adalah seseorang yang berani berkorban buat Tuhan. Dia berani mempersembahkan bukan separuh-paruh, tapi 100%. Dia persembahkan anaknya, Ishak. Apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan? Marilah, kalau kita melihat Jehovah Jireh terjadi dalam hidup kita, kita perlihatkan kepada Tuhan bahwa kita sudah berkorban buat Tuhan. Yang ketiga, memiliki takut akan Allah. Kejadian 22 ayat 12 berkata, "Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Yang ketiga, untuk dapat menerima janji Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, maka kita perlu tonjolkan apa yang dapat kita perbuat buat kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat apa yang ada pada diri kita. Yang ketiga, Tuhan mau agar hidup kita punya sifat takut akan Allah. Sebagaimana Abraham, Allah melihat Abraham bukan asal melihat, tetapi Allah melihat suatu sikap yang menyebabkan Allah menyediakan satu sikap yang luar biasa yang ditonjolkan Abraham kepada Allah, di mana dia harus mengorbankan Ishak. Allah menyediakan segala kebutuhan karena ada satu hal yang patut kita puji, patut kita contoh, patut kita turuti, yaitu takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Allah di sini bukan takut dengan melihat hal yang menyeramkan. Takut akan Allah di sini bukan melihat sesuatu yang menakutkan bagi Abraham karena dia akan menyembelih anaknya Ishak. Tetapi takut akan Allah di sini dapat kita artikan Abraham hormat kepada Tuhan. Artinya Abraham adalah seorang yang menghormati Allah. Walaupun di dalam situasi yang sulit, walaupun di dalam situasi yang menakutkan, walaupun di dalam situasi yang sangat mengerikan, tetapi dia tonjolkan bahwa dia hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Apa akibatnya? Ayat 17 mengatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Saudara yang dikasih Tuhan, janji Allah digenapi karena Allah melihat bagaimana Abraham punya sikap takut akan Tuhan, menghormati Allah di dalam kehidupan, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang mencekam, karena sebentar dia akan kehilangan anak yang tunggal, Ishak. Tetapi Allah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita juga punya sifat seperti Abraham, takut akan Allah, menghormati Tuhan? Kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin merasakan Jehovah Rafa itu terjadi dalam kehidupan kita, Allah melihat, Allah ingin melihat sikap kita. Apakah ada rasa hormat kita kepada Tuhan? Tuhan gak kelihatan, tetapi kita bisa menghormati Tuhan melalui otoritas yang ada di dalam hidup kita. Kita boleh menghormati Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita dalam gereja kita. Kita boleh menghormati Tuhan, takut akan Tuhan dengan menghormati apa yang ada dalam hidup kita. Dan kita menjauhkan diri kita dari segala kejahatan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itulah takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, bukan kita asal ke gereja, setiap minggu kita ke gereja, tetapi menghormati Tuhan melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan, melalui perbuatan. Itulah Tuhan yang inginkan. Kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami sendiri kebaikan Tuhan, di mana Tuhan yang telah berjanji, Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam diri kita, yang harus dapat kita tonjolkan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melihat. God sees, Allah melihat perbuatan kita, Allah melihat tingkah laku kita, dan karena Allah melihat, maka Dia akan menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Sebagaimana Abraham, Allah berkata, aku akan memberkati, dan Abraham diberkati dengan anak domba yang terikat. Disebutlah Jehovah Jireh. Ada 3 hal yang kita telah pelajari pada hari ini. Yang pertama, harus ada sesuatu yang kita tonjolkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki keberanian untuk berkorban. Apa yang dapat kita korbankan buat Tuhan, khususnya pada hari-hari belakangan ini. Sudahkah kita berbuat sesuatu buat Tuhan? Sudahkah kita mengorbankan apa yang kita berikan, yang dapat kita berikan kepada Tuhan, sekalipun di tengah kesulitan? Yang ketiga, takut akan Tuhan, yaitu menghormati Tuhan. Maka Jehovah Jireh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama. Jehovah Jireh, Allah menyediakan, akan terjadi kalau kita bisa memperlihatkan sesuatu di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi rema. Tuhan, kami percaya situasi yang sulit, keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi ada janji Allah bahwa Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di dalam segala kehidupan kami, aspek kehidupan kami, dalam segala kebutuhan kami percaya Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menyediakan. Namun harus ada sesuatu yang ada dalam diri kami, yang kami dapat perlihatkan kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat. Yang pertama, kami harus mempunyai iman kepada Tuhan. Yang kedua, kami harus berani berkorban.
memiliki keberanian berkorban untuk Tuhan. Waktu kami, talenta kami, uang kami, kekayaan kami, kepintaran kami dapat persembahkan kepada Tuhan. Ketiga, kami harus punya takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam aspek kehidupan kami, menghormati otoritas yang ada dalam hidup kami, menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati pendeta dan lain sebagainya, supaya kami dapat menonjolkan kehidupan kami kepada Tuhan. Wajarlah kami untuk melakukan firman Allah, serta melakukan dalam kehidupan kami, mempraktekkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sebagaimana Abraham diberkati Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan lihat, Tuhan mengetahui keberadaan kepada mereka. Berkati mereka, hidup mereka, berkati usaha mereka. Sekalipun di tengah-tengah virus corona mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Tuhan senantiasa mencukupi. Jehovah Jireh boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Sebab itu di tengah-tengah virus corona ini kami harus memperlihatkan sesuatu kepada Tuhan, supaya Jehovah Jireh itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau mengangkat virus corona dari yang ada di negara kami. Engkau mensusunkan Tuhan, Engkau berhentikan virus corona itu, agar kami bebas kembali untuk kami beribadah, untuk kami beraktivitas, dan kami melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, para pejabat, biar mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Para medis, dokter yang merawat orang-orang yang kena COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Sekalian nama Tuhan dipermuliakan adanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kiranya boleh diberkati dan mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kepada wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.